Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Desinta Anggreni dengan NIM 2215613096. Di sini saya akan menjelaskan kasus perusahaan dagang yaitu PT Cahaya Dewata. Di mana pada bagian pertama, di sini saya membuat user, di mana saya mengibaratkan diri saya sebagai seorang teknisi akuntansi. Baik, saya lanjutkan ke bagian menu. Yang kedua yaitu menu. Menu, pada bagian menu ini berisi tentang apa saja yang akan saya bahas di bagian selanjutnya. Baik, di bagian menu nanti akan ada company information atau informasi tentang perusahaan, account master, jurnal, ledger, dan trial balance worksheet dan financial statement. Di mana pada bagian pertama yaitu company information. Company information, di sini saya memaparkan tentang perusahaan yang akan saya bahas, yaitu tentang perusahaan PT Cahaya Dewata yang bergerak di bidang perdagangan. Dilanjutkan dengan account master. Account master membahas tentang daftar akun-akun yang akan kita bahas di mana agar memudahkan penjurnalan kita mengelompokkan akun-akun tersebut terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengelompokkan akun-akun. Di sini saya membuat dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar memudahkan kita karena nantinya kita tidak tahu ke depannya kita akan bekerja di perusahaan mana. Jadi kita membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Inggris. Di mana di sini saya membuat akun yaitu aset lancar atau current asset. Ada bagian di kas bank, kas kecil, dan ada investasi atau investment. Dilanjutkan dengan aset tetap atau fixed asset. Seperti tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dilanjutkan dengan liabilitas lancar atau current liabilities, yang berisi tentang daftar hutang-hutang yang kita miliki, yaitu seperti hutang dagang, hutang biaya, hutang pajak penghasilan atau PPN, hutang pajak penghasilan atau PPH, utang pajak pertambahan nilai atau PPN, PPN keluaran, dan PPN masukan. Dilanjutkan dengan ada liabilitas jangka panjang atau long term liabilities, yaitu utang jangka panjang. Di sini utang jangka panjang yang kita miliki adalah dari Bank Mandiri Loan. Ekuitas atau equity seperti modal saham, laba ditahan, ikhtisar laba rugi. Dan untuk data-data dari saldo awal ini saya buat agar memudahkan kita untuk kedepannya dalam menjurnal. Lanjutkan dengan COA atau chart of account adalah daftar berbentuk serangkaian kode-kode secara sistematis untuk menyusun struktur tertentu. Tujuan dari pengkodean akun adalah untuk memudahkan dalam mengelompokkan akun di buku besar. Di sini saya sudah kelompokkan seperti misalnya kas di bank dengan nomor akun 111110 atau dalam bahasa Inggris cash in bank. Saya di sini diklasifikasikan sebagai aset, ditempatkan di debit dengan header atau detail, yaitu detail dengan debit senilai 277.120.000 yang saya ambil pada bagian account master. Dan dilanjutkan dengan bagian-bagian lainnya sesuai dengan penempatannya masing-masing, seperti kerugian piutang, yaitu ditempatkan di bagian kredit senilai 7.200.000. Baik, saya lanjutkan dengan opening trial balance. Opening trial balance atau neraca saldo. Saya membuat neraca saldo untuk memudahkan kita mendeteksi setiap kesalahan penjumlahan yang telah terjadi dalam pembukuan yang ada dalam sisi debit dan kredit.
Misalnya ini seperti data yang tadi sudah saya jelaskan pada chart of account, cash in bank senilai 277.120.000, di mana dengan akun nomor 1110. Di sini saya sudah mengelompokkan beberapa akun nomor, di mana untuk akun nomor dengan nomor 11110 itu untuk penggunaan aset lancar, dan untuk 121 itu untuk investasi, dimulai dari sini stock investment. Dilanjutkan dengan 13 untuk liabilitas lancar, dan 21 dimulai dari credit card untuk liabilitas jangka panjang, dan ada 31 dari bagian common stock untuk aset tetap, dan ada 31 untuk ekuitas, 41 untuk pendapatan, terus 42 juga untuk pendapatan, dan sini 51 dimulai dari cost of goods sold, itu untuk beban pokok penjualan, dan untuk bagian selanjutnya 61 untuk beban operasi. Baik, dilanjutkan dengan bagian 81 sampai 82 itu untuk pendapatan lain dan untung, dan 91 dan sampai 94 itu untuk beban lain dan rugi. Setelah kita mengelompokkan akun-akun tersebut, kemudian kita menjumlah akunnya dimulai dari debit dan kredit. Setelah kita menjumlah hasilnya sama atau balance, itu berarti jurnal yang kita lakukan itu benar. Dan di opening trial balance tadi saya sudah menjelaskan bahwa di sini saya membuat untuk mendeteksi setiap kesalahan penjumlahan yang telah terjadi dalam pembukuan yang ada dalam sisi debit dan kredit, agar nantinya kita saat menjurnal tidak terjadi kesalahan dalam pengelompokan nama akun dan juga untuk nominalnya. Baik, saya lanjutkan dengan vendor. Vendor atau pemasok adalah orang yang menjual barangnya kepada kita atau pihak yang berperan untuk menyediakan bahan baku. Untuk data vendor sendiri, saya sudah buat seperti data di sini. Dengan saya menggunakan termin 2/10 net 50 dengan nomor invoice date, dan untuk beginning balance sekitar 46 juta untuk PT Asokawati, PT Barata 21 juta, PT Caraki 87 juta. Dan di sini saya menjumlahkan dari jumlah hutang yang dimiliki hutang yang kita miliki kepada vendor senilai 154 juta, di mana saya mendapat nilai tersebut dari sum itu untuk penjumlahan nilai. Saya sum dari K8 dari sini atau PT Osokawati sampai pada K10 atau PT Caraki, sehingga menghasilkan nominal 154 juta. Baik, saya lanjutkan ke customer. Customer adalah pelanggan, di mana saya membuat customer untuk mengetahui seberapa besar piutang yang kita miliki agar kedepannya mampu mengatur arus kas. Di mana kita memiliki piutang di beberapa toko seperti toko Windari dengan total piutang yaitu 43 juta, dan toko Bawana sekitar 34 juta, toko Cemara 0, dan toko Adira yaitu 33 juta. Dan setelah kita mendapatkan nilainya, berarti kita jumlah untuk mengetahui seberapa besar piutang yang kita miliki terhadap toko-toko tersebut. Kita jumlah dengan rumus yang sama seperti rumus yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu sum dari K8 dimulai dari 43 juta sampai di 33 juta. Baik, kita lanjutkan kepada inventory. Inventory saya buat untuk melihat stok barang yang kita miliki agar
terhindar dari overselling. Mana di sini produk name-nya itu aku cek dengan kode produk ini, measure-nya Peaches, kuantitinya 80, price per unitnya itu 1 juta, dengan nilai amount 80. 80 juta saya dapat dari F7 atau quantity ini, dikalikan dengan price atau unit, sehingga menghasilkan nilai 80 juta rupiah. Dilanjutkan dengan yang kedua juga sama, yaitu dengan produk name Oxon, dengan produk kode AU N08, dengan measure Peaches, kuantitinya 70, dengan price per unitnya 1.200.000. Sama seperti penjelasan tadi, ini didapat dari quantity atau F8 dikali dengan price per unit atau G8, sehingga menghasilkan total 84 juta. Dan saya total keseluruhan dengan menggunakan rumus sum, dimulai dari H7 sampai H8 dengan total 164 juta. Dilanjutkan dengan purchase journal atau jurnal pembelian. Di sini saya membuat jurnal pembelian untuk mengetahui berapa banyak barang masuk dan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi secara harian sesuai dengan waktunya, yaitu tahun tanggal terjadinya transaksi di setiap periode laporan. Di sini saya membuat purchase journal agar memudahkan kita, semisal nantinya ada hal yang tidak kita inginkan, berarti kita bisa mengecek pada jurnal pembelian. Misalnya ada barang yang masuk senilai 30 juta, tapi ternyata barang yang keluar pun kurang dari 30 juta, kita bisa cek di purchase journal atau jurnal pembelian. Pada saat kita membeli barang tersebut, misalkan dari PT Osokawati, kita membeli merchandise inventory sekitar 30 juta dengan PPN-nya 3 juta, sehingga nilai keseluruhannya menjadi 33 juta. Semisal nanti ada masalah ataupun ada kekurangan barang yang kita dapatkan, kita bisa memberikan informasi ini kepada PT Osokawati. Dan untuk merchandise inventory ini kita jumlahkan senilai jumlah 76 juta dan untuk PPN-nya sekitar 7.600.000, di mana kita jumlahkan menjadi 83.600.000 untuk pembelian yang kita lakukan kepada kedua PT tersebut. Dengan saya membuat recapitulation seperti ini untuk sebagai data pembanding antara apakah benar data yang kita masukkan di sini sama dengan recapitulation yang kita buat, agar nantinya tidak ada kesalahan pencatatan dalam daftar pembelian. Dilanjutkan dengan sales journal atau jurnal penjualan. Dengan jurnal penjualan, nantinya jurnal ini akan memudahkan kita untuk melacak transaksi tertentu jika dibutuhkan. Semisal kita salah menjual barang yang ada di toko dengan kenyataannya itu berbeda. Nantinya kita bisa cek di daftar penjualan. Daftar penjualan misalnya pada hari Senin ada kasir bernama Andi. Dia menjual barang misalnya rokok 2 pieces, di mana dia hanya memberikan 1 pieces. Terjadi kelebihan barang lagi 1 pieces. Di sini kita bisa mengecek untuk kelebihan barang tersebut. Di mana untuk di jurnal penjualan ini untuk memudahkan kita juga untuk mengetahui pemasukan yang kita dapat. Misalnya dari toko Windari. Account receivable atau piutang dagang. Piutang dagang itu dia memiliki piutang dagang senilai 65 juta. 65.400.000 dengan cost of good atau harga pokok penjualannya 38 juta, salesnya atau penjualannya 59 juta dengan PPN-nya 5.900.000, dengan merchandise inventory senilai 38 juta, dengan forage collect
dengan forage collect-nya senilai 500.000 atau senilai 500.000. Dilanjutkan dengan selanjutnya sama dengan toko Bawana, toko Cemara, toko Adira. Di sini saya membuat refnya dengan nilai true bahwa itu benar terjadi, bahwa penjualan itu benar terjadi. Di sini juga saya membuat recapitulation-nya untuk membandingkan dengan jurnal data yang saya buat dengan recapitulation yang sebenarnya, apakah itu balance atau tidak, agar nantinya tidak ada kesalahan pencatatan. Dilanjutkan dengan cash payment journal atau transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas berarti kita membayar hutang yang kita miliki kepada PT-PT yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu PT Caraki, PT Barata, PT Asukawati, Bank Mandiri, dan PT Cash. Di mana untuk account payable ini sudah ada di data sebelumnya, dan untuk account number-nya pun sudah ada untuk PT Asukawati pada data vendor, dan untuk late fee expense, di mana kita mau mencari akun MIL menggunakan VLOOKUP dengan referensinya ada di tabel account master, tabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari tabel A sampai tabel C, di mana kita absolutkan terlebih dahulu yang berada di kolom ketiga, di sini kolom ketiga, dan 0 atau artinya false, karena kita ingin mencari data-data yang benar-benar sama persis dengan data dari sumber. Amount kita peroleh dari K11 ini 46.460 dikurangi dengan F11 atau 46 juta sehingga menghasilkan amount senilai 460.000. Dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Ini pun sama. Karena tidak ada datanya, berarti dia tinggal ditulis saja. Seperti ini juga. 8.400.000. Hanya ada satu data. Baik, dilanjutkan dengan cash receipt journal atau mencatat transaksi penerimaan kas. Di sini ada penerimaan berarti dari piutang yang kita miliki, yaitu dari toko Adira. Toko Adira membayar hutangnya senilai 32.670 dengan diskon 330.000, di mana diskon ini didapat dari account receivable yang dikurangi dengan cash, sehingga dia mendapatkan diskon senilai 330.000. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, K9 33 juta dikurangi dengan F9 senilai 32.670.000 sehingga menghasilkan nilai 330.000, sama seperti dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Dilanjutkan dengan memorial journal. Untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Ini beberapa transaksi yang tidak dapat kita catat pada jurnal khusus. Seperti description expense, kita sum, yaitu jumlah dari K24 dan K26. K24 dari building accumulation ini dan equipment accumulated depreciative, sehingga kita jumlah menjadi nilai 1.800.000. Lanjutkan dengan nilai-nilai berikutnya dan kita recapitulation agar memudahkan kita untuk membandingkan kedua data tersebut, apakah data yang kita catat dengan recapitulation yang kita buat ini sama atau benar, sehingga data yang kita buat ini balance dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Lanjutkan dengan inventory card atau kartu inventory. Kartu inventory ini kita buat untuk memudahkan kita untuk mengecek barang-barang yang kita miliki. Dimana di sini misalnya untuk top balance-nya itu 70 dari 70.
Ya, di sini price-nya harganya 1.200.000, berarti 70 unit ini dikali dengan price-nya senilai 1.200.000 ini, berarti kita memiliki total 84 juta, di mana di sini kita J29 atau 70 ini kita dikalikan dengan 1.200.000. Dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Seperti PT Asukawati ini, if jika D31-nya D31 ini sama dengan 0, maka hasilnya 0. Dan jika H31-nya di sini, jika H31-nya berarti didapat dari L30, ini L30 78 juta ditambah F31 dibagi J31 ini ada di 55, sehingga mendapatkan hasil total 200.000. Dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Dilanjutkan dengan payable card. Payable card. Ini ada kartu pembayaran. Agar memudahkan kita untuk mengetahui pembayaran pada tanggal tersebut, semisal nantinya ada kekeliruan dari pihak vendor, sehingga kita memiliki bukti yang kuat dalam hal pembayaran hutang yang kita miliki. Di sini 21 jutanya kita dapat dari tabel vendor yang berada di K9 senilai 21 juta. 21 juta di payment atau dibayar sehingga hutang yang kita miliki itu 0, dan kita pada tanggal 13 kita membeli barang lagi senilai 50 juta 600, dan kembali kita memiliki hutang yang akan kita bayar kredit senilai 50 juta 600. Begitupun dengan PT-PT selanjutnya. Dilanjutkan dengan receivable card atau kartu piutang. Di sini dengan misalnya dengan nama customer yaitu Toko Windari dengan customer kode C001. Pertama, dia memiliki hutang kepada kita senilai 43 juta. Terus dia bayarkan, pertama dia memiliki hutang 43 juta. Habis itu penjualannya dia senilai 65 juta 400 senilai 108 juta 400. Dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Berarti dia Toko Windari ini memiliki hutang kepada kita senilai 108.400.000, karena di tanggal 3 ini dia ada pembelian lagi sekitar 65.400.000. Dilanjutkan dengan toko-toko selanjutnya. Dilanjutkan dengan general ledger atau jurnal umum dengan akun nomor 41110. Di sini kita membuat jurnal umum. Jurnal umum misal ini. If jika G12 ditambah G12 ini, G12 ini ditambah E13 di sini, E13 dikurang H12 di sini, dikurang F13 ini lebih kecil dari 0, maka H12 ditambah F13 ini dikurangi G12 di sini
dikurangi E13 di sini sehingga mendapatkan hasil 1.271.200.000. Dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Dilanjutkan dengan trial balance atau neraca saldo. Seperti yang sudah kita lihat di sini untuk rumusnya ini memang sangat rumit, dimana jika kita singkat rumusnya, jika C5 yang sudah kita absolutkan ini atau debit, karena kita mencari data yang di debit, sama dengan di COA, sama dengan data di COA. Kalau sama dengan data di COA yaitu debit, sama dengan data yang di COA debit, tulisannya di sini cash in banknya, itu berarti maka dia akan menyatakan rumus VLOOKUP ini, di mana HA6 COA ini. Nah, VLOOKUP ini yang udah kita dapat ini ditambah dengan SUBMIF, di mana SUBMIF-nya digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan kriteria tertentu pada kode account number tersebut. Jika tulisannya bukan di debit, maka dia akan 0. Sebaliknya dengan kredit pun juga sebaliknya seperti itu. Jika data yang di COA tulisan ini sesuai dengan di COA, dan dikurang dengan SUBMIF, di mana SUBMIF-nya digunakan untuk mengurangi nilai dengan kriteria tertentu pada kode account number, dan ternyata tulisannya sama di debit, maka dia akan memiliki nilai, dan jika dia tidak memiliki nilai, maka dia akan 0. Misalnya cash in bank. Cash in bank kita lihat di COA. Apakah dia ada di debit? Misalkan kita ke COA. Cash in bank. Cash in bank senilai 277.120.000. Pada general ledger. Nih, pada general ledger ini. Mana kita dapat 1 miliar di trial balance sekitar ini tidak ada, karena sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan bahwa jika C5 atau debit sama dengan di COA, sama dengan data yang ada di COA, kalau sama dengan debit tulisannya, maka dia akan menjalankan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP plus SUBMIF, di mana SUBMIF-nya digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan kriteria tertentu pada kode account number, ternyata tulisannya bukan di debit, maka dia akan 0. Begitupun sebaliknya dengan di kredit. Lanjutkan dengan worksheet. Di sini ada worksheet atau lembar kerja yang berisi trial balance atau neraca saldo. Adjustment trial balance. Adjustment trial balance, profit and loss atau laba rugi, dan balance sheet. Neraca keuangan, di sini ada cash in bank senilai 334.630.000. Dan di adjustment trial balance-nya juga sama.
Di sini kita isiin if error supaya ketika kita hapus if errornya, maka dia akan berubah menjadi NA. Agar kita menghilangkan NA ini, maka kita mengisikan dengan if error. Seperti ini. If error. Worksheet. Ini. Sini. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan if error ini kita hilangkan, maka dia akan berubah menjadi NA. Sehingga jika kita ingin menghilangkan NA itu, kita harus mengisi dengan if error. VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil data dari tabel yang disusun secara vertikal, di mana data yang diambil itu dari referensinya dari Memorial Journal dengan mengabsolutkan data yang ke O dengan nomor 23 dan data P yang di tabel P dengan nomor 31 pada kolom kedua dengan mengisikan false. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, false artinya nol artinya false karena kita ingin mencari data-data yang benar-benar sama persis dengan data di sumber. Baik, selanjutnya itu profit and loss atau laba rugi, untung rugi. Di sini saya membandingkan 2 bulan, yaitu bulan Desember dan bulan November. Di sini saya membandingkan 2 bulan ini agar kita mengetahui berapa keuntungan yang kita dapatkan. Misalkan di bulan November kita memperoleh sale of merchandise-nya senilai 1.109.000. Dan di bulan Desember itu 1.298.800.000, di mana ada kenaikan di bulan Desember. Berbeda dengan di bulan November. Terus di sini ada freight collect 15 juta dan ada kenaikan di bulan Desember senilai 17.350.000. Di mana untuk net sales ini atau total penjualannya senilai 1.298.820.000 diperoleh dari nilai ini D8 atau sale of merchandise-nya dijumlahkan sampai di sales return ini sehingga mendapatkan nilai 1.298.820.000. Sama seperti cost of goods sold juga, di sini ada kenaikan yang bisa kita lihat yaitu dari awalnya 646.880.000 mengalami kenaikan senilai 769.480.000 pada bulan Desember. Dilanjutkan dengan OCI. OCI atau Other Comprehensive Income digunakan untuk menentukan pendapatan komprehensif perusahaan, artinya bagian dari laporan laba rugi komprehensif yang berisi pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi, seperti interest income, dividend income, dan yang lainnya. Setelah itu kita jumlahkan sehingga mendapatkan nilai 24.500.000 dari interest income ditambah dengan dividend income dengan rumus sum dari D10 dan D11 sehingga mendapatkan nilai 24.500.000. Dilanjutkan dengan
data-data selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan. Baik, dilanjutkan dengan equity statement. Equity statement. Atau pernyataan ekuitas. Di sini balance-nya tanggal 1 Desember itu common stock-nya 1.850.000. Dan ini untuk retained earnings atau pendapatan yang disimpan senilai 125.500.000, sehingga kita jumlahkan keduanya mendapatkan hasil 1.705.500.000. Setelah kita juga dapat issue share capital atau menerbitkan issue share capital, dividen, di pendapatan yang disimpan itu di issue share capitalnya ada 275.789.250 rupiah. Setelah kita dapat peroleh ini, kita jumlahkan keduanya sehingga mendapatkan total 1.981.289.250 rupiah. Tunjukkan ke financial position atau posisi keuangan. Di sini saya membuat dua bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember, sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya untuk membandingkan kedua posisi keuangan tersebut. Seperti ini kita lihat bahwa di cash in bank ini ada kenaikan di bulan Desember. Yang awalnya di bulan November cash in banknya ada 277.120.000, dan di bulan Desember dia mengalami kenaikan senilai 334.630.000. Setelah kita peroleh nilai keseluruhannya, kita jumlahkan dengan nilai sum. Di sini kita allow of double debt ini kita kurangkan sehingga kita mendapatkan nilai 1.351.350.000. Untuk di bulan November kita juga jumlahkan sehingga dia mendapatkan nilai 1.243.520.000. Kita selanjutnya ada balance sheet atau balance sheet komparatif, perbandingan dari kedua bulan tersebut, di mana di bulan Desember cash in banknya itu 334.630.000, dan untuk di bulan November sekitar 277.120.000, di mana untuk change-nya di sini jika follow up itu adalah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, didapat dari data vertikal, dari tabel yang disusun secara vertikal, di mana B8-nya ini kita pada referensi kolom COA pada tabel A dengan nomor 8 kita absolutkan, dan pada tabel F dengan nomor 60 kita absolutkan. Tabel kelima, kolom kelima, di mana di sini 0 ini sebagai false. Sama dengan debit, itu berarti D8 ini dikurang F8, atau jika dia kredit, itu berarti E8 dikurangi dengan G8. Karena di sini dia debit, berarti D8 dikurang dengan F8 sehingga menghasilkan nilai senilai 57.510.000 rupiah. Dilanjutkan dengan sama dengan nilai-nilai lainnya ini sesuai dengan data di atas. Baik, dilanjutkan dengan cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan untuk menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.
Ini pada bulan Desember net profitnya yaitu 41 juta. Didapat dari balance sheet komparatif. Di referensinya didapat dari tabel balance sheet komparatif pada tabel H33. Dan yang lainnya pun sama. Yaitu ada Charles. Di sini saya sebenarnya ini tidak terlalu bisa kalian buat, bisa dibuat ataupun tidak, tapi di sini saya memilih untuk dibuat karena di sini berisi untuk menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Di sini pada bidang usaha PT Jaya Dewata adalah perusahaan ilustratif yang bergerak dalam bidang usaha jual beli peralatan kesehatan. Sebagai distributor tunggal, perusahaan tersebut membeli barang dagangnya secara kredit dari beberapa importir, seperti tadi ada PT Asoka dan PT-PT lainnya. Kebijakan akuntansi. Di sini sudah untuk umum, setiap pembukuan berpasangan dengan dasar akrual basis, dan periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan dilanjutkan untuk kebijakan-kebijakan lainnya. Selanjutnya ada payable list. Payable list adalah daftar hutang. Tadi kita sudah di jurnal penyesuaian, kita sudah buat sehingga sisa hutang yang dimiliki oleh sisa hutang yang kita miliki kepada PT Asokawati itu senilai 28.160.000. Setelah kita kita bayarkan tadi dan kita memiliki hutang dengan sisa 28.160.000. Dan untuk PT Barata senilai sisa hutang yang kita miliki yaitu 50.600.000 seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sehingga total hutang yang kita miliki pada vendor yaitu 78.760.000 rupiah. Dilanjutkan dengan receivable list atau daftar piutang. Ini Toko Windari tadi sepertinya dia sudah dia ada tambahan hutang sehingga pada total jumlah hutang yang dia miliki senilai 108.400.000, sehingga dari customer ini piutang yang kita miliki adalah senilai 223.420.000 dengan rumus sum K8 ini dari 108.400.000 ini sampai di K11, sehingga totalnya senilai 223.420.000. Closing balance atau jurnal penutup dibuat untuk memastikan transaksi usaha seimbang, di mana saya buat di sini closing balance-nya untuk mengetahui apakah data-data yang sebelumnya kita jurnal itu sudah sesuai dengan data keadaannya, sehingga tidak terjadi salah pencatatan ataupun kesalahan dalam pemasukan data-data ataupun nama-nama account, sehingga yang saya peroleh di sini sudah balance nilai 2.378.550.000 rupiah, di mana debit dan kreditnya balance senilai 2.378.550.000 rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.